Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Untuk yang masih nunggu ajuan akun, sabar ya. Di video kali ini kita akan berbagi informasi seputaran tentang verifikasi ajuan akun PPDB untuk yang di jenjang SD, SMP, dan SMA ya, serta SMK. Karena yang SD itu sudah mulai dari Senin yang lalu ya. Kemungkinan nanti akan berlanjut ke jenjang SMP dan SMA serta SMK-nya. Nah, ini ternyata di SD banyak bermasalah ya, banyak yang ditolak-tolakin, kemudian banyak juga yang nanya, kira-kira berapa lama Mas Eka verifikasi akun itu dilakukan oleh sekolah, terus yang mengajukan akun itu siapa, pra-pendaftaran ngajuin akunnya bagaimana, itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya kalau yang pra-pendaftaran ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasi kenapa ajuan akunnya itu ditolak dan berapa lama kira-kira proses ajuan akun tersebut diproses oleh sekolahnya. Ya, tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, para warga sekolah, ya, jadi kali ini kita akan membahas ya tentang verifikasi, karena banyak banget nih para warga sekolah yang nanya ke Mas Eka verifikasinya berapa lama? Terus kenapa verifikasi saya ditolak? Ya, judulnya ini verifikasi pasti ditolak. Nah, jangan sampai para warga sekolah verifikasinya ditolak. Lalu bagaimana? Ya, maka harus verifikasi atau berkasnya itu dan inputannya harus benar. Ya, di sini ada 3 yang sangat signifikan. Ya, artinya 3 ini bakalan fatal banget kalau misalkan para warga sekolah lakukan. Ya, itu pasti akan langsung di reject ya, artinya langsung ditolak untuk diperbaiki. Apa aja nanti kita akan bahas ya. Oke, pertama Mas Eka akan ingatkan terlebih dahulu ya bahwa tahapan PPDB 2024 untuk DKI Jakarta itu dimulai dari pengumuman yang sudah diumumkan. Nah, saat ini ada di pendaftaran ya, saat ini kita sedang ada di pendaftaran ya, kemudian ada seleksi, pengumuman hasilnya, kemudian lapor diri. Jadi baru step kedua gitu ya, di pendaftaran. Di pendaftaran itu ada ajuan ya, ada ajuan akun, kemudian ada verifikasi ya. Setelah nanti verifikasi baru aktivasi. Nah, setelah aktivasi baru para warga sekolah bisa memilih sekolah dan seleksi ya. Sementara kalau yang dari luar daerah atau luar DKI sekolahnya berkartu keluarga DKI Jakarta atau yang dari pra pendaftaran, dia habis pengumuman sebelum pendaftaran dia pra dulu, pra pendaftaran, kemudian nanti pendaftaran. Apa itu pra pendaftaran sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi jangan bingung lagi nih, pra pendaftaran sama ajuan akun apa Mas Eka, itu sudah Mas Eka bagikan sebelumnya ya. Kalau masih nanya dilihat ya. Itu udah jelas banget ya. Takutnya nanti Mas Eka, apakah saya melakukan pra pendaftaran? Apakah setelah saya melakukan pra-pendaftaran saya tidak perlu mengajukan akun? Nah, itu semua sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas ya, berbagi informasinya perihal tentang ajuan akun yang kemudian verifikasinya ditolak. Karena apa gitu kan? Karena banyak banget para warga sekolah yang ditolak. Salah satunya adalah dari berkasnya yang tidak sesuai. Nah, itu ya. Terus banyak juga yang nanya ke Mas Eka, berapa lama proses waktu verifikasi sampai diterima verifikasinya? Jadi diajukan verifikasinya sampai diterima atau diverifikasi ya, lolos verifikasi dari verifikatornya. Ini berapa lama Mas Eka? Nah, kalau berapa lamanya itu tergantung dari ya banyaknya ya ajuan verifikasi di satuan pendidikan tersebut ya. Jadi ini sangat penting, makanya untuk teman-teman atau para warga sekolah nanti yang di jenjang SMP dan SMA ya, yang akan melakukan ajuan akun itu kalau bisa pilih ya satuan pendidikan atau sekolah yang tidak terlalu populer lah gitu. Artinya sekolah yang jarang diminati oleh orang. Karena apa? Karena ajuan akun ya itu bukan mutlak pilihan sekolah. Jadi nanti ajuan akun itu tidak mempengaruhi seleksi. Bebas mau pilih ajuan akun lah, yang penting dekat dari rumah ya. Misalkan ada sekolah nih, ada SMP 1, 2, 3. Ini dekat dari rumah semua nih ya. Ternyata yang paling populer itu SMP 1 nih, paling banyak diminati. Sementara SMP 3 itu orang pada nggak mau, SMP 2 ya masih lumayan. Nah, sarannya Mas Eka, untuk ajuan akunnya pilih di SMP 3. Sebab apa? Di sini dikit ajuannya.
Jadi kemungkinan untuk diverifikasinya lebih cepat itu sangat besar ketimbang kalian maksakan milih di sini, walaupun pilihan sekolahnya nanti mau di sini, verifikasi nggak harus di sini gitu ya. Makanya berapa lama verifikasi itu dilakukan oleh verifikator Mas Eka di setiap satuan pendidikan? Ia tergantung dari banyaknya ajuan verifikasi tersebut atau data yang akan diverifikasi di satuan pendidikan tersebut. Semakin banyak orang yang daftar di atau mengajukan ajuan verifikasinya di satuan pendidikan tersebut, maka akan semakin lama proses verifikasinya ya. Semakin sedikit orang yang mengajukan verifikasi di satuan pendidikan yang lainnya, maka kita akan besar kesempatannya untuk diverifikasi terlebih dahulu. Jadi terjawab ya, berapa lamanya ya tergantung dari jumlah ajuan akunnya. Sarannya Mas Eka cari sekolah yang tidak terlalu populer untuk verifikasi ya, sementara nanti pilihan sekolahnya bebas mau pilih di mana gitu. Karena verifikasi tidak akan mempengaruhi seleksi ya. Sekali lagi, verifikasi tidak akan mempengaruhi seleksi. Boleh mau di mana aja. Misalkan tinggalnya di Jakarta Barat, mau diverifikasinya di Jakarta Pusat, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Cuma ntar kalau misalkan ada apa-apa ya harus datang ke Jakarta Pusat gitu. Makanya disaranin yang terdekat ya. Jadi berapa lamanya ya tergantung banyaknya jumlah yang akan diverifikasi di satuan pendidikan tersebut itu. Nah, lalu ini ya, yang pertama kali pasti akan ditolak pada saat ajuan akun ya diverifikasi itu pasti akan ditolak adalah data yang diinput tidak sesuai dengan data kependudukan. Tahu dari mana Mas Eka? Ya, kalau misalkan mau input bohong mah bisa aja kali gitu. Tahu dari mana? Kan data kependudukan mah sifatnya rahasia, nggak mungkin lah Mas Eka tahu, nggak mungkin lah verifikator tahu gitu kan. Jangan salah ya. Jadi di sistem verifikasi itu kita sudah terintegrasi ya, atau sudah ngeling dengan Dukcapil ya. Jadi kalau data misalkan dimasukin nama aslinya Eka ya, Nur Arifin, yang dimasukin Eka NA, contoh gitu kan. Nanti ketika dicek sama verifikator namanya tidak sama, begitu dilihat di kartu keluarga juga tidak sama, ya udah di reject ya. Makanya pada saat menginput ajuan akunnya ya untuk diverifikasi itu pastikan datanya sudah sesuai dengan kartu keluarga. Kan banyak juga itu yang nanya, Mas Eka saya ngontrak nih, alamatnya alamat domisili atau alamat kakak? Ini alamatnya berbeda nih, yang mana nih? Alamatnya gunakan alamat kakak, jangan alamat domisili ya. Karena apa? Karena nanti yang akan dilihat adalah kartu keluarganya. Tapi kartu keluarga saya Jakarta Barat, Mas Eka. Saya anaknya pengen sekolah di Jakarta Timur karena saya domisilinya di Jakarta Timur. Ya nggak bisa untuk jalur zonasi. Pasti nanti zonanya di jalur kakak atau di alamat yang berada sesuai dengan kakak gitu ya. Jadi yang pertama, kalau datanya itu tidak sesuai dengan data kependudukan, itu otomatis langsung di reject, langsung ditolak, udah nggak banyak basa-basi. Dari mana? Dari sini nih ya, data yang diinput tidak sesuai dengan data kependudukan itu bisa dilihat dari sini. Ini namanya ada validasi admin duk ya. Nah ini hal pertama ya, sebelum nanti kita ngecek kartu keluarga, ngecek akte, terus data pendukung. Ini hal pertama yang akan dilihat oleh verifikator. Nicknya sudah sesuai belum? Nomor kakaknya sudah sama apa belum? Nama lengkapnya sudah sesuai belum? Jenis kelaminnya, tempat tanggal lahir ya, provinsinya, kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT. Nah ini banyak yang keliru nih ya, ngisi RT sama RW kebalik-balik gitu kan. Di sini RW dulu baru RT, sementara di kartu keluarga ya itu RT dulu baru RW. Misalkan gini kan, 006 009 gitu ya. Nah ini dibalik nih, RT-nya dulu dimasukin di sini 006, terus di sini 009. Begitu dicek nggak sesuai, di reject nih, di reject, masih aja di input ini nih. Jadi tolong perhatikan RT dan RW-nya ya. Kalau misalkan dimasukin suruh RT, masukin RT-nya, masukin RW, masukin RW-nya ya. Bukan Pak RW atau Bu RT-nya atau Pak RW atau Bu RW-nya yang dimasukin ke dalam sini, tapi angka yang ada di dokumen ini yang dimasukin ya. Nah, kalau ini sudah sesuai semua, yang warna hijau semua ini sesuai semuanya ya. Tidak ada yang tidak sesuai. Berarti step pertama atau langkah verifikasi pertama dia lolos. Kemudian ya nanti akan dilihat di step yang kedua. Nah ini banyak juga nih para warga sekolah yang nggak ngikutin aturannya ya. Akhirnya banyak yang di reject. Kalau ini udah mutlak nih, udah nggak bakalan dilihat lagi data kependudukannya ketika data ini
di admin duknya tidak sesuai alamatnya dan segala macam, terus nanti dicek lagi di kakaknya memang tidak sesuai, ya udah pasti nanti akan dibalikan ya, di reject atau ditolak, kemudian diminta untuk apa, perbaiki, misalkan namanya harus sama dengan nama kartu keluarga atau alamatnya harus alamat sesuai dengan kartu keluarga gitu ya. Ini kalau data kependudukannya tidak sesuai pasti akan di reject. Oke. Terus yang kedua nih ya, dokumen yang diupload tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan. Maksudnya bagaimana Mas Eka? Ya kan dimintanya contoh kartu keluarga ya, kartu keluarga itu diminta keluaran sebelum 10 Juni 2023. Dia masukin nih 1 Juni ya, atau 1 Mei 2024. Nah, nanti akan dilihat nih oleh verifikatornya. Ini kartu keluarganya 1 Mei 2024, kakak baru. Nanti dilihat nomor kartu keluarganya. Ternyata sama nih kartu keluarganya, misalkan gini 317304 ya, 010524 sekian. Oh, berarti ini sama nih, tanggal 1 bulan 5 2024 baru keluar juga sama dengan kartu yang, dengan tanggal yang ada di bawah. Berarti nanti ini di reject. Kenapa? Karena kakaknya tidak sesuai dengan aturan, yaitu 10 Juni 2023 seperti itu. Atau kartu keluarganya, contohnya kan di aturan itu harus dalam satu keluarga ya, di atas itu kepala keluarganya harus sama dengan yang ada di bawah ya. Jadi statusnya apa? Kalau lainnya itu nanti akan dikonfirmasi terlebih dahulu, ini lainnya apa, dilihat ya kan. Kalau lainnya tidak ada hubungan apa-apa, itu pasti akan di reject. Berarti sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan yang sudah disyaratkan untuk kartu keluarganya ya. Jadi kalau seperti ini udah pasti akan di reject. Tuh, pertama kartu keluarganya itu kurang dari 10 lebih dari 10 Juni 2023 ya, kakak baru, kakak sebelumnya misalkan kakak daerah, maka itu akan di reject. Bagaimana Mas Eka, saya baru ganti kakak nih ya kan, ganti kakak nambah adik ya, sebelumnya kakaknya itu kakak tahun 2019, nah sekarang nambah anggota keluarga baru, adik, baru dikeluarin kemarin tanggal 20 Mei ya 2024. Terus apakah yang ini yang bisa dipakai Mas Eka? Karena kakak yang lamanya kan udah diambil sama orang kelurahan. Ada nggak fotokopinya? Kalau ada fotokopinya ya, gunakan kakak yang lama terlebih dahulu atau lampirkan ya kan. Di kolom isian itu ada 3 ya, kartu keluarga, kemudian akte, dan lembar pendukung. Nah, di lembar pendukung lah nanti dilampirkan kartu keluarga yang lama ataupun yang baru gitu. Jadi ada 3 ini, kakak yang lama, ini akte, ini kakak yang barunya. Jadi nanti akan dilihat oleh verifikator seperti itu ya. Kalau ini tidak dilakukan, maka datanya akan lolos. Artinya kalau ketentuannya sudah sesuai ya, maka udah lolos, udah dukcapilnya oke, kemudian dokumen yang diupload juga sudah sesuai, memenuhi syaratnya semua, dari mulai kakak dan aktenya sudah sesuai dengan ketentuan, ya berarti lolos. Nah, yang ketiga adalah ini sering banget ya, udah mah data dari kependudukannya lolos, kemudian dokumennya juga udah sesuai dengan ketentuan, tanggalnya juga udah sesuai, berarti sebelum tanggal 10 Juni gitu ya, misalkan kakaknya 1 Mei 2021, wah berarti ini udah bisa masuk nih kakak lama gitu. Tapi dokumen yang di-scan atau dipindai tidak jelas gitu kan. Tidak jelas apa, kartu keluarganya tidak terbaca, burem, nomornya nggak karu-karuan, nggak bisa dilihat. Terus kartu keluarganya itu harusnya bentuknya kan segini ya, di scan-nya seperti ini gitu. Ini kartu keluarganya cuma setengah kepotong begini ya, barcode-nya nggak kelihatan, terus yang di bawahnya nggak kelihatan tanggalnya. Wah, itu udah langsung tuh di reject ya, karena apa, tidak sesuai. Atau ya di scan-nya itu kebalik-balik gitu. Kebalik-balik tuh kayak gimana, jadi kasihan ininya, verifikator ya. Misalkan kartu keluarga kan gini ya, ini kartu keluarga, di atasnya ada tulisan kartu keluarga, ini dibalik gitu. Dibalik begini nih, dibalik di sini jadi kartu keluarga, dibalik gitu. Ini kasihan ya, verifikator biasanya langsung di reject aja gitu, karena udah nggak kebaca, kebalik pula ya. Terus untuk scan-nya jangan kepotong, harus full ya.
dan jangan ada pemantul cahaya sehingga tulisannya terlihat jelas ya, terutama kalau kartu-kartu keluarga yang di laminating. Nah, itu tolong begitu di-scan menggunakan handphone atau dipoto ya harus jelas. Difotonya juga jangan, kadang dipoto nih, ini kartu keluarga ya, dipoto cuma segini doang. Terus fotonya dari bawah lagi ngambilnya, bukan dari atas gitu. Bukan begini nih, ini kamera contoh. Terus ini berkas ya, bukan begitu. Tapi ngambilnya ini berkas, fotonya begini. Wah, udah tuh, nggak karu-karuan ngambilnya. Nah, itu udah kepotong, tidak terbaca, pasti langsung di-reject ya. Jadi kalau misalkan 3 tadi udah tidak dilakukan oleh para warga sekolah, datanya oke ya, sesuai dengan data kependudukan, kemudian dokumennya juga sudah oke, dan ketika dipindai atau di-scan-nya juga sudah sesuai ya, artinya terlihat jelas, tidak terpotong, dan mudah dibaca juga pada saat hasil scanannya itu dilihat. Nah, udah tinggal tunggu proses verifikasinya berapa lama, seperti yang tadi sudah Mas Eka sebutkan di depan, bahwa berapa lamanya itu tergantung dari satuan pendidikan tersebut banyak menerima ajuan akun verifikasinya atau tidak ya. Jadi saran Mas Eka, carilah sekolah-sekolah yang kurang begitu favorit untuk melakukan verifikasi akun ya. Sementara kalau pilih ya silakan, kalau pilih ini ya pilih sekolah, karena ajuan akun ini tidak mempengaruhi pilihan sekolah nanti, karena ajuan ini atau tempat verifikasi ya hanya untuk memverifikasi saja gitu, tidak lebih dari itu. Seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah ya. Jangan sampai melakukan 3 hal tersebut agar verifikasinya lancar dan cepat. Kemudian datanya sesuaikan dengan kartu keluarga, dokumen yang diunggah itu jangan kepotong, jelas terbaca di scan-nya. Kemudian dokumen yang dimasukkan ya harus dokumen, misalkan dipinta kakak ya berarti kakaknya yang dimasukin, dipinta akte ya berarti akte yang dimasukin, dipinta ijazah ya berarti ijazah yang dimasukin, dipinta lapor biodata lapor diri biodata rapot ya berarti biodata rapot yang dimasukin ya. Pilih salah satu aja, jangan ketuker, harusnya dimasukin kartu keluarga tapi dimasukin akte atau sebaliknya, nanti verifikatornya ribet, akhirnya nanti dibatalin ya. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.